الفتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ولمن أمر هذا المصلى سابقا ولاحقا أن الله في لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويباركهم في شهر رمضان، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia ini, di sore hari menjelang berbuka di bulan suci Ramadan. Kita semua hadir di salah satu majelis yang mulia, majelis ilmu, yang mana dikatakan keutamaan orang yang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah jadikan setiap langkahnya mendapatkan ibadah selama 1 tahun. Man hadra majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatasan. Siapa orang yang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah tulis pahalanya dari setiap 1 langkahnya mendapat pahala ibadah 1 tahun. Oleh karenanya sangat kita sayangkan jika di bulan Ramadan ini kita lepas hari-hari kita tanpa mendapatkan pahala besar, khususnya mencari ilmu agama. Dalam majelis ini kita akan menjelaskan daripada apa-apa yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu khususnya tentang Al-Quran. Karena Ramadan dan Al-Quran ini adalah satu kesatuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Oleh karenanya kita akan jelaskan daripada tafsir Al-Quran, khususnya surat-surat pendek yang biasa kita baca di dalam salat, khususnya yaitu Ummul Quran Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini Allah turunkan menurut pendapat ulama ada 2 kali. Yang pertama di Mekah, ketika Allah pertama kali mewajibkan salat 5 waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian juga Allah turunkan surat Al-Fatihah ada di kota Madinah ketika peristiwa tahwilul kiblah, yaitu berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram kota Makkah. Oleh karena itu dikatakan surat Al-Fatihah ini dengan sebutan Sab'ul Mathani,
Artinya surat yang memiliki 7 ayat yang diturunkan 2 kali di kota Mekah dan di kota Madinah. Mengenai keutamaan surat Al-Fatihah telah banyak kita ketahui, di antaranya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi menyatakan di dalam kitabnya bahwa jumlah kitab-kitab Allah yang diturunkan ini ada 104. 60 suhuf diberikan kepada Nabi Syed, kemudian 30 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa sebelum mendapatkan kitab Taurat, sebagaimana Allah berkata suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud, kemudian kitab Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran. Semua kitab-kitab Allah ini maknanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Artinya seluruh kitab-kitab Allah itu maknanya terkandung di dalam Al-Quran, dan seluruh isi Al-Quran itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Fatihah itu mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu besar pahala yang diberikan bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah? Itu karena kandungan makna di dalam surat Al-Fatihah ini sangat luas, yang mencakup seluruh daripada isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di dalam sholat diwajibkan membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya, maka di sini perlunya kita memahami makna daripada surat Al-Fatihah untuk membantu kita lebih khusyuk di dalam sholat, agar kita bisa lebih tadabbur di dalam pelaksanaan sholat dan khususnya membaca surat Al-Fatihah. Disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah adalah mengucapkan ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya dengan kita mengucapkan ta'awud ini kita berikrar, kita menyatakan bahwa setan itu adalah menjadi musuh kita. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan setan. Bagaimana cara kita berlindung kepada Allah dengan godaan setan? Maka Imam Ghazali dalam kitabnya memberikan gambaran. Kalau kita berlindung daripada misalnya hewan buas seperti serigala atau harimau, maka tidak cukup kita hanya mengucapkan a'udzubillahi minal asad misalnya. Saya berlindung dengan Allah daripada harimau, daripada singa. Tapi kita tidak menjauh, tidak menghindar, tidak lari daripada harimau tadi. Begitu pula kita ketika berlindung daripada syaitan, artinya harus menghindari hal-hal yang menjadi godaan setan. Kita harus menghindar apa yang menjadi godaan setan, agar tidak menjadi teman setan, menjadi teman iblis yang ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa iblis itu dilaknat oleh Allah hanya dengan satu kesalahan saja. Tidak seperti manusia yang banyak salah kepada Allah. Iblis itu dilaknat oleh Allah hanya karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Hanya satu kesalahan yang dilakukan iblis itu sudah dilaknat oleh Allah. Dia dinyatakan selama-lamanya ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal iblis ini adalah makhluk yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak ibadahnya daripada manusia. Dikatakan hampir 8.000 tahun ibadah tidak pernah berhenti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi pemimpin para malaikat Allah sebelum dilaknat oleh Allah. Dan iblis ini bukan makhluk yang bodoh, dia makhluk yang alim, yang berilmu seperti kita manusia. Bahkan
tahu isi kitab sebelum Al-Quran, tahu isi kitab Zabur, Injil, Taurat, bahkan tahu daripada isi Al-Quran. Tetapi kenapa iblis dilaknat oleh Allah, dinyatakan selama-lamanya di neraka Allah, hanya karena satu kesalahan, yaitu tidak taat dengan perintah Allah untuk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu satu kesalahan ini harus kita berlindung kepada Allah agar tidak dijadikan teman iblis di neraka. Kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita harus berusaha melindungkan diri kita jangan sampai terpengaruh, tergoda oleh iblis dengan perbuatan-perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, manusia ini di dalam membaca Al-Quran itu ada kalanya orang yang hanya menggerakkan lisan saja, tapi hatinya ghafil, tidak tahu. Dia mengucapkan kalimat tapi tidak tahu apa maknanya. Nah, seperti ini kurang membekas dalam hatinya. Di dalam sholat dia pikirannya masih melayang kemana-mana. Dan ada pula orang yang membaca Al-Quran, lisannya bergerak dan hatinya mengiringi daripada makna kalimat-kalimat bacaannya. Dan ini seharusnya kita lakukan dalam sholat kita, khususnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai kita membaca surat Al-Fatihah, lisan kita mengucapkan tapi hati kita tidak merenung, tidak memahami makna daripada surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya anna maknahu annal umura kullaha billahi ta'ala. Artinya kita mengucapkan bismillah, ini semua perkara yang terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua yang ada ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat nikmat yang kita dapatkan, kesehatan, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan kenyamanan hidup, ketenangan, tidak ada perang, tidak ada bencana, ini semuanya bismillah, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua yang kita dapatkan, yang kita rasakan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus melazimi selanjutnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengakui dengan lisan kita bahwa semua nikmat ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Karena kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah kita dapatkan ataupun yang belum kita ketahui, ini kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan kamu mampu menghitungnya. Tidak ada satupun yang kita dapatkan kecuali itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzin ni'amu minallah wa man yara min ghairillah ni'matan aw yaqsidu ghairallah subhanahu bisyukrin la min haitsu inna musakharun minallahi ta'ala wa tabaraka ismuhu fa fi tasmiyatihi wa tahmidihi nuqsanun bi qadri iltifatihi ila ghairillahi ta'ala. Maka dikatakan kalau kita menilai ada nikmat yang kita dapatkan ini bukan dari Allah, misalnya kita mendapatkan gaji dari pekerjaan kita, kita mendapatkan hadiah dari seseorang tanpa menyandarkan hakikatnya kepada Allah, maka ini adalah tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ini adalah berkat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada kekurangan dalam keimanan kita kepada Allah ketika meyakini
ada satu nikmat yang datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang kita dapatkan ini hakikatnya dari Allah, meskipun melalui perantaraan sesama makhluk Allah. Tidak boleh kita meyakini ada nikmat yang datang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in qulta ar-rahmanir rahim, jika kita mengucapkan ar-rahman ar-rahim, maka hadirkan dalam hati ini semua nikmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menggunakan dua sifat ini diulang? Ar-Rahman artinya Allah memberikan rahmat bijala ilini'ah, dengan nikmat-nikmat yang besar, nikmat kesehatan, nikmat iman. Kalau Ar-Rahim itu Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, memberikan nikmat dengan detail nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat Allah yang secara global diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia, baik orang Islam ataupun orang kafir, orang yang iman kepada Allah ataupun orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, seperti kesehatan, seperti mendapatkan makanan, mendapatkan apapun, baik orang Islam ataupun orang kafir, diberikan sama oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini menunjukkan Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Tetapi nanti di akhirat khusus Allah berikan nikmat itu kepada orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, yaitu Allah memberikan rahmat khusus kepada orang Islam nanti ada di akhirat. Orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Orang Islam saja yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ada di akhirat. Oleh karena itu, kita yang hidup di atas dunia ini kadang-kadang masih membandingkan hidup kita dengan orang-orang kafir. Kadang kita merasa orang Islam ini lebih miskin hidupnya daripada orang-orang kafir yang kelihatan kaya raya. Orang Islam kelihatannya orang-orang yang lemah, beda dengan orang kafir yang sukses di dalam segala peri kehidupannya. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi penguasa, orang-orang kaya. Maka jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan mereka. Allah berikan itu innamanum lilahum liyazdadu itsman, hanya sebatas di dunia saja. Beda dengan orang Islam. Kadang-kadang orang Islam, orang yang beriman kepada Allah tidak diberikan di dunia, tapi nanti akan diberikan ada di akhirat, berupa nikmat surga, berupa nikmat di alam kubur, berupa keamanan di padang mahsyar, yang itu nilainya tentu tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang dimiliki orang-orang kafir saat ini. Oleh karena itu, Allah berikan rahmat yang khusus ini, Ar-Rahim, ada di akhirat nanti kepada orang-orang Islam. Kemudian kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah penguasa ada di hari pembalasan. Nah, di sini Allah menunjukkan bahwa adanya hari akhir setelah kehidupan dunia. Allah akan tampakkan keadilan benar-benar nanti ada di padang mahsyar di hari pembalasan. Fa innahu la mulka illa lahu, karena tidak ada kekuasaan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam mengucapkan ini hendaknya membayangkan bagaimana kehidupan setelah ada di dunia. Ketika masuk di alam kubur, ketika terjadinya kiamat, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimbang amal-amal kita, mendapatkan catatan amal selama kita hidup, kemudian puncaknya harus melewati siratal mustaqim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyah. Setelah itulah baru akan tampak orang-orang yang masuk ke surga selama-lamanya,
dan akan terjerumus ke neraka Allah dengan siksa yang begitu pedih bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai dunia ini ketika sudah mati. Sekaya apapun orang yang hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak lama lagi mereka akan dibuang dari keluarganya, dibuang dari rumahnya, akan ditanam di tanah, akan masuk ke kuburannya. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan di akhirat kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah kalimat untuk tajdidul ikhlas, untuk memperbarui ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah kita ini haruslah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, tidak karena mendapatkan pujian manusia, tidak karena ingin mendapatkan harta, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajaddidil ajza wal ihtijaj wat tabarri 'alal haul wal quwwah. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memperbarui ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita dengan mengucapkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tidak ada kemampuan manusia untuk taat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemampuan manusia untuk meninggalkan perbuatan dosa kecuali adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ma'unah, pertolongan dari Allah, tidak mungkin manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan iman, yang memberikan taufik dan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memohon wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan untuk bisa beribadah, mendapatkan hidayah dari Allah dan meninggalkan maksiat, dijauhkan daripada hal-hal yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa surat Al-Fatihah ini terbagi menjadi dua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-shalah. As-shalah ini adalah nama lain untuk surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memiliki 20 nama. Di antaranya Ummul Kitab, Al-Fatihah, Asy-Syifa. Ada juga disebut dengan As-Shalah, karena surat yang wajib dibaca dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Lalu katakan dalam hadis qudsi, aku bagi surat Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku nanti apa yang mau dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah mengucapkan hambaku telah memuji kepada aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna alayya abdi. Kalau kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan telah mengagungkan kepada aku hambaku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majadani abdi. Kalau mengucapkan hamba itu maliki yaumiddin, Allah yang menguasai di hari pembalasan, Allah menyatakan hambaku telah mengagungkan dan memuliakan aku. Wa qala maratan fawafid ilayya abdi. Kemudian Allah mengucapkan wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa. Kalau mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan.
Ini Allah menyatakan hadza baini wa baina abdi. Ini surat yang antara aku, ayat yang antara aku dan antara hambaku. Kemudian Allah mengatakan bagi hambaku boleh apa yang dia minta. Maka kita ditawarkan oleh Allah setelah memuji kepada Allah meminta apa yang kita inginkan. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah itu minta yang paling penting. Jangan meminta hal-hal yang remeh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Maka kita mohon kepada Allah yang paling besar, yang paling utama, yaitu yang menjadi selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kita jalan yang lurus. Meminta kepada Allah dengan kebutuhan yang paling penting bagi kita adalah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yasukuna ila jiwarik. Jalan hidayah yang mengarahkan kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka daripada golongan para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, orang-orang mati syahid, orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang mendapatkan murka Allah, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang penyembah selain Allah, bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu golongan orang-orang Nasrani. Nah, disinilah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, maka sebagai apapun kita di dunia ini, semuanya akan baik. Kalau kita menjadi orang kaya yang mendapatkan hidayah Allah, maka dengan kekayaan tadi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi orang yang miskin, dengan mendapatkan hidayah dari Allah, kita masih terbimbing untuk selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih penting yang kita inginkan dari Allah kecuali hidayah. Minta selalu petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, jalan para nabi, jalan para solihin, bukan jalan orang-orang kafir yang mereka mendapatkan murka Allah dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daripada kandungan makna surat Al-Fatihah yang setiap dalam rakaat kita baca, semoga akan menambah kekhusyuan kita dalam salat, menambah pemahaman kita di dalam memahami surat-surat di dalam Al-Quran, dan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai fokusnya kita membaca Al-Quran ini hanya di dalam makharijul huruf, hanya di dalam tajwidnya saja. Karena tajwid ataupun makharijul huruf itu hanya alat untuk memudahkan kita tadabbur di dalam memahami makna-makna Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk hidayah bagi manusia. Bagaimana bisa diketahui hidayahnya tanpa memahami maknanya? Maka itu utamakan di dalam membaca Al-Quran ini adalah tadabbur, merenungi maknanya untuk menghasilkan pemahaman dan merubah keadaan kita menjadi semakin meningkat keimanan kita kepada Allah, semakin terbimbing, semakin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.